sallim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat ibu-ibu Majelis Taklim Al-Mukarramah, pada sore hari ini alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, kekuatan dan kesempatan oleh Allah untuk kita sama-sama hadir di kegiatan rutin kita setiap Sabtu sorenya. Semoga setiap derap langkah kaki ibu menuju tempat ini dinilai ibadah oleh Allah, menjadi penghapus dosa dan pengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala nantinya. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang diutus ke dunia ini sebagai rahmatan lil alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, tadi kita sudah bertadarus. Alhamdulillah ibu-ibu, insyaallah ibu anggota Majelis Taklim Al-Mukarramah ini sudah bebas dari buta huruf Al-Qur'annya, insyaallah. Nah, ibu-ibu, dalam pasti ibu-ibu sebagaimana kita ketahui bahwa membaca Al-Quran ini diberikan pahala yang berlipat-lipat ganda oleh Allah, ya. Satu huruf dia berhuruf per hurufnya mendapatkan pahala. Nah, kita jangan bilang saya sudah bisa, saya sudah tahu A, saya sudah tahu ba, saya sudah tahu ya hijaiyahnya sudah ditahu. Tapi jangan karena kita sudah tahu maka kita berhenti belajar untuk belajar membaca Al-Quran. Kita harus menambah terus, kita belajar terus. Sebab apa? Masih banyak hukum-hukum dalam bacaan Al-Qurannya. Ada yang namanya izhar, ada yang qalqalah, ada yang ikhfa, ada yang idgham. Semua itu pasti kalau saya berbicara begini, yang bagaimana itu namanya zaki, mana idgham, mana ikhfa, ya. Jadi bagus itu kalau kita membaca Al-Quran yang qalqalah itu harus jelas qalqalahnya memang, ya. Pasti ibu-ibu kalau qalqalah itu sudah pernah sebenarnya saya, tapi untuk kita saling mengingatkan, huruf qalqalah itu huruf yang dipantul, ya. Jangan segan-segan kita memantul. Kalau ada kayak ada baju di toko, ba itu. Jadi kalau kita bertemu dia abe. Jangan kita membaca ab, ya gitu ya. Jangan ab, tapi abe. Nah, ya. Kemudian aja, jangan kita baca aj, ya, harus kita pantul. Dan itu hanya 5 huruf yang bisa dipantul, ya. Baju di toko. Selain dari itu, biar ada sukun matinya di atas, jangan dipantul. Kayak, tapi terkadang itu saya sendiri is yang za, terkadang is, langsung kita begitu, ya, tanpa disadari is, padahal salah, ya. Is, dia tidak boleh dipantul. Yang boleh dipantul hanya 5 huruf ini. Baju di toko. Abe, aja, ada, apa. Selain dari itu tidak boleh, ya. Tapi kalau kita sudah terlanjur membaca, pokoknya kita sikat. Biar itu alhamdulillah sudah tidak jadi alhamdulillah, ya, ale langsung jadi ale, ya. Padahal itu, tapi kalau kita sadar, kita tahu ilmunya, sudah sampai ilmunya ke kita, saya yakin kita tidak akan membaca seperti itu, ya. Pasti kita alhamdulillah, ya. Kemudian izhar, sama dengan kalau bertemu tanda fathatain, dommatain, kosrotain, ini yang tanda begini. Ada 5 huruf juga, 6 huruf, ya. Kalau bertemu tanda begini, maka dia dibaca, bukan lagi dibaca jelas, dia in, kayak a, ya. In, ha juga an, ya. Go juga, jadi go juga, ya. Go dengan ho. Min ho, ya, min ho, jangan min ho, bukan, ya. Min go, jadi harus jelas dan jangan didengung. Kayak min man amana, toh man, jangan kita bilang
didengung namanya itu. Jadi dia harus man amana. Itu yang izhar, dibaca jelas, dia ada 6 hurufnya. Kho, ko, ha, ya. Dan nah itu. Kalau ikhwa memang dia agak banyak hurufnya, yang saya bilang enge ya, didengung. Nah, memang dia banyak hurufnya. Dia ada 15, kalau saya tidak salah ini ada 15 huruf ya. Nah, anta in kuntum. Nah, dia jelas. Kalau kita sudah tahu sebenarnya semua itu hukum-hukumnya itu enak kalau kita dengar. Coba perbedaannya kalau kita mengaji, orang yang tahu hukum maka dia dengung, memang dia tempati dengung, dia dengungkan karena memang dengung, 2 ketukan, 2 harakat kuntum. Tapi kalau kita tidak paham bahwa itu ikhwa maka terkadang kita baca in kuntum ya, berbeda ya. Berbeda kalau didengung dengan diizhar. Kalau kan kadang kita izharkan karena kita tidak tahu mana yang izhar, mana. Maka memang ini perlu kita ketahui bahwa pertemuan-pertemuan dalam Al-Quran itu, huruf-huruf hijaiyah itu ada hukum-hukumnya ya. Ada yang didengung, ada yang dijelaskan, ada yang dipantul. Dan insya Allah kalau kita sering membaca Al-Quran dan kita sering mendengar ya, kita sering mendengar itu orang mengaji, apalagi sekarang zamannya sudah canggih, HP itu semua sudah. Kalau kita sering dengar itu, kalau kita baca sendiri langsung saya salah padahal ya, kita akan sadari diri bisa salah padahal tidak bisa saya dengung di sini ya. Nah, jadi kita ibu-ibu, saya berharap kita ibu-ibu, saya juga sendiri masih belajar sampai saat ini. Saya masih belajar. Saya mencari guru juga yang dan kalau ada yang bertalaki, memang ini kalau membaca Al-Quran kita memang harus bertalaki ya. Kita berhadapan karena itu pengucapan, artikulasi huruf itu yang keluar di mulut kita ini memang ada semua tempat-tempatnya. Tidak sembarang kita mengeluarkan, tapi intinya kita ibu-ibu mau belajar. Jangan bilang saya sudah tua, saya tidak mau belajar. Jangannya ini untuk kita sendiri. Ini membaca Al-Quran bukan hanya untuk orang yang hidup, tapi kita meninggal juga kita butuhkan kiriman-kiriman bacaan Al-Quran dari anak-anak kita, teman-teman kita ya. Jadi jangan kita pernah merasa puas bahwa saya sudah bisa membaca, saya sudah tahu huruf semua. Jangan ya. Kalau ada yang bagus bacaannya, kita bertanya jangan bilang dia muda. Saya tidak mau saya tanya itu karena dia masih muda. Saya tidak mau anak-anak dia anak baru kemarin. Jangannya dia meskipun anak-anak, kalau ilmunya lebih dari kita, maka kita minta ajar ya. Sama siapa saja kita belajar, yang penting itu untuk hal kebaikan. Jangan minta ajar yang hal-hal keburukannya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, mungkin